Saya pernah mendengar bahwa ada seseorang yang sakit secara tidak wajar dan katanya tidak bisa disembuhkan karena itu adalah kiriman dari seseorang dengan bantuan Ratu Pantai Selatan. Kejadian ini terjadi pada tanggal 20 Februari tahun 2016 silam. Pada waktu itu, saya bersama rombongan yang berjumlah 8 orang melakukan perjalanan ke Pelabuhan Ratu Sukabumi. Tujuan perjalanan kami adalah karena rasa penasaran tentang berita yang beredar dan yang saya dengar saat sebelum saya terjun langsung ke dunia metafisika atau supranatural. Mungkin tidak sedikit orang yang sudah membicarakan dan meyakini hal ini, yang katanya bahwa di kamar 308 Hotel Ina Samudra Beach itu adalah tempat bagi siapapun yang mempunyai maksud atau keinginan. Terlebih, saya pernah mendengar bahwa ada seseorang yang sakit secara tidak wajar dan katanya tidak bisa disembuhkan karena itu adalah kiriman dari seseorang dengan bantuan Ratu Pantai Selatan. Dalam benak saya penuh dengan pertanyaan, apakah benar seperti itu? Apakah pesugihan yang banyak dikatakan orang memang benar karena memuja Ratu Pantai Selatan? Apakah jika kita menginginkan jodoh, harus melakukan ritual dan meminta bantuan kepada Ratu Pantai Selatan? Serendah itukah peran dari seorang ratu yang terkenal sebagai sosok legenda yang sampai saat ini masih dipercaya di semua kalangan masyarakat? Sosok yang terkenal kuat, disegani sekaligus dibenci oleh sebagian pihak. Dan apakah benar bahwa di kamar 308 itu kita dapat bertemu dengan sosok sang ratu tersebut? Mungkin karena beberapa pertanyaan tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana. Saya meminta izin kepada ibu angkat saya yang berdomisili di Jakarta untuk mendampingi saya selama melakukan perjalanan ke Pelabuhan Ratu, supaya apa yang menjadi pertanyaan saya selama ini terjawab. Alhamdulillah atas izin Allah, kami mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan. Setelah mencari hari yang tepat agar tidak mengganggu pekerjaan, maka tepatnya hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016, ibu angkat saya tiba dari Jakarta sekitar jam 1 siang bersama satu orang temannya dan satu orang teman saya yang mau ikut karena kebetulan libur kerja. Setelah ibu angkat saya istirahat di rumah, kami pun berangkat jam 4 sore seusai melaksanakan sholat asar. Jalur yang kami tempuh adalah jalur lintas selatan karena lebih dekat dari tempat tinggal saya. Di perjalanan, sempat sedikit terhambat karena ibu angkat saya muntah-muntah. Mungkin karena sudah melakukan perjalanan yang cukup lama dari Jakarta, ditambah lagi jalanan yang berkelok-kelok sehingga membuatnya seperti itu. Kami sempat berhenti di sebuah masjid untuk beristirahat dan melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Jalanan mulai sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang. Sekitar jam setengah 11 malam, entah memasuki daerah apa, seperti hutan karena sisi kiri dan kanan dipenuhi pepohonan dan keadaannya pun cukup gelap,
Saya lihat ibu angkat saya, temannya, dan keempat keponakan saya yang pada saat itu sudah tertidur pulas. Tiba-tiba teman saya yang mengemudikan mobil mengatakan bahwa bensin tinggal sedikit lagi. Dia khawatir kalau pom bensin masih jauh. Hal itu lumayan bikin panik karena kita tidak tahu daerah itu dan sama sekali tidak ada orang di sekitar situ untuk ditanya jarak pom bensin masih jauh atau tidak. Lalu saya coba membuka Google Maps, tapi ternyata sinyalnya di daerah itu mati. Dari arah depan terlihat ada seseorang berperawakan seperti nenek-nenek yang membawa kayu bakar di atas kepalanya. Dan teman saya sempat bertanya, apakah kita tanya kepada orang itu? Saya menjawab, coba aja tanya kalau berani, tapi ini sudah larut malam. Jalanan sepi dan rasanya tidak wajar kalau masih ada orang yang mencari kayu bakar. Teman saya pun bergidik dan mengurungkan niatnya. Akhirnya, kami pun mendahului orang itu dan ternyata memang bukan orang. Kami tidak melihat rupanya seperti apa, dan setelah agak jauh terlewati, di sepian mobil terlihat orang itu tiba-tiba menghilang. Teman saya menepuk keningnya dan mengatakan, untung tidak jadi bertanya. Kemudian, dia kembali menancap gas dengan berharap segera menemukan pom bensin. Tidak lama setelah kami melewati hutan, jalanan kembali ramai karena ternyata sudah memasuki kawasan Pelabuhan Ratu. Kami pun menemukan pom bensin. Sambil menunggu mengisi bensinnya, saya membangunkan ibu angkat saya dan mengatakan sebentar lagi kita akan sampai. Tepat jam 12 malam, setelah memarkirkan mobil, kami beranjak menuju musola yang berada di dekat pantai, dan kami tidak langsung menuju hotel. Bergantian kami melaksanakan sholat isya. Saya ke bagian giliran kedua bersama 3 orang keponakan saya dan menunggu di luar. Sambil menunggu giliran, ketiga keponakan saya melihat-lihat sekeliling. Saat itu, pantainya tidak terlalu terlihat karena gelap. Hanya suara deburan ombak besar yang terdengar. Keadaan cukup sepi. Mungkin karena sudah larut malam, saya duduk di teras musola dan sempat mengatakan kepada 3 ponakan saya tersebut agar tidak memasuki bibir pantai. Tidak lama kemudian, perasaan saya tiba-tiba merasa sangat sedih. Sampai saya bertanya-tanya sendiri kepada diri saya, apa yang membuat saya sedih. Saya tidak bisa menahan rasa sedih yang saya rasa, sampai pada akhirnya saya pun menangis. Ibu angkat saya dan yang lain sudah selesai sholat dan menghampiri saya. Mereka kaget karena melihat saya menangis sambil terisak-isak. Mereka pun bertanya, "Loh, kenapa?" Saya pun menjawab, "Tidak tahu. Saya tidak bisa melawan perasaan sedih yang tiba-tiba muncul." Ibu angkat saya mencoba menenangkan saya dengan mengelus-ngelus kepala dan punggung saya. Setelah itu, saya merasa tenang. Ketiga keponakan saya datang menghampiri. Mereka bilang kalau mereka melihat 2 orang muda-mudi sedang melakukan sesuatu yang tidak senonoh di semak belakang musola. Keponakan dan teman saya sempat akan menegur mereka, tapi tiba-tiba ada sesosok yang datang, berparas sangat cantik, tersenyum, sambil memanggutkan kepalanya seolah menyambut kedatangan kami. Tapi hanya saya dan ibu saya yang melihatnya. Kami pun mengucapkan salam. Sosok tersebut menjawab salam kami dengan suara yang lembut dan kemudian berkata, "Mohon maaf, kalian datang kemari dengan niat yang baik, tapi malah melihat sesuatu yang tidak pantas. Alam sudah banyak dikotori oleh perbuatan maksiat dan kezaliman. Semoga Allah memberikan ampunan kepada mereka yang berbuat seperti itu." Kurang lebihnya seperti itu. Saya dan ibu angkat saya hanya bengong
karena masih terkesima dengan sosok yang kami lihat. Setelah itu, keponakan saya menepuk bahu saya dan ibu angkat saya sehingga kami pun tersadar. Mereka bertanya kenapa kami bengong. Ibu angkat saya mengatakan bahwa barusan ada yang datang, dan beliau menyambut kedatangan kita. Setelah itu, saya dan keponakan saya yang belum sholat memasuki musola. Setelah sholat, sekitar jam 1 lebih, kami pun beranjak menuju hotel. Sesampainya di parkiran hotel, teman saya mengatakan, biar dia saja yang duluan ke hotel untuk bertanya apakah kami bisa memasuki kamar 308. Kami pun menunggu di parkiran cukup lama. Lalu kemudian teman saya pun datang. Dia mengatakan awalnya pihak resepsionis tidak mengizinkan untuk masuk. Tapi teman saya bilang bahwa dia bawa orang dari Jakarta. Setelah cukup lama bernegosiasi, akhirnya mereka memberikan izin tapi hanya memberi waktu selama 15 menit. Kami bergegas untuk memasuki hotel. Dan saat itu hanya saya, keponakan saya 1 orang, ibu angkat, dan teman saya yang masuki hotel. Saat pertama memasuki hotel, suasananya sangat sepi. Hanya ada beberapa orang resepsionis dan security yang menyambut dan menyapa kami. Kemudian, ada 2 orang pria berbadan tegap dan berbaju serba hitam yang merupakan penjaga kamar mempersilahkan kami untuk menuju kamar 308. Saat kami sampai, salah satu dari penjaga itu berkata bahwa kami dilarang mengambil foto saat berada di dalam kamar dan bertanya, apakah di antara saya dan ibu angkat saya ada yang sedang halangan atau haid? Nah, saya bilang tidak. Akhirnya, mereka membuka pintu kamar dan mempersilahkan kami masuk. Setelah kami berada di dalam kamar, penjaga itu kemudian menutup pintu kamar. Mereka pikir mungkin kami akan melakukan ritual. Saat masuk tadi, kami mengucapkan salam. Kemudian, kami duduk di depan lukisan yang ada di kamar tersebut. Suasana kamarnya sedikit temaram, karena hanya memakai lentera, dan lumayan pengap karena bau dupa yang sangat menyengat. Terlihat telanjang di dekat pintu masuk, dengan sprei dan kelambu serba hijau. Tepat di depan kami pun ada bunga melati dan bunga sedap malam di dalam pot yang berwarna keemasan, buah-buahan segar, dan beberapa lembar uang di sebelah wadah. Saya sempat berpikir, untuk apa semua ini? Pokoknya keadaan kamar itu sama seperti yang ada di foto-foto yang sudah beredar. Kami pun mulai bermeditasi. Saya berdoa kepada Allah supaya mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya selama ini, dan berharap sosok yang tadi sempat menemui saya di pantai berkenan untuk kembali hadir. Setelah beberapa menit saya berdoa, tiba-tiba saya merasa bahwa lantai kamar itu seperti bergetar, tapi saya belum merasakan ada yang datang. Saya terus memejamkan mata sambil bersikir. Kemudian baru 10 menit kami berada di dalam kamar, kami dikagetkan dengan suara yang mengetuk pintu. Kemudian pintu itu terbuka dan penjaga yang tadi mengatakan bahwa waktu kami habis, padahal baru 10 menit. Kami pun akhirnya keluar dari kamar. Saat di depan pintu saya melihat ada 3 orang wanita. Yang satu masih remaja, menggandeng tangan wanita di sampingnya, yang saya pikir mungkin itu ibunya, dan yang satu lagi wanita dengan badan tinggi besar memakai baju serba hitam. Mereka dipersilakan masuk oleh penjaga, dan kami pun beranjak pergi dengan diantar salah satu penjaga. Setelah berpamitan kepada penjaga, kami menuju parkiran. Saya sempat bertanya, rasanya tidak puas. Kita belum apa-apa, rasa penasaran saya pun belum terjawab. Ponakan saya mengatakan, yang penting kita sudah berkunjung dan melihat langsung kamar tersebut. Ibu angkat saya berkata, itu yang tadi mungkin orang yang berniat
untuk meminta dimudahkan dalam mencari jodoh. Dan yang berbaju serba hitam itu pembimbingnya. Masih agak jauh dari tempat parkiran, tiba-tiba ibu angkat saya berhenti dan mengatakan kalau ia merasa pusing. Ibu angkat saya pingsan. Saya tahan kepalanya di paha saya, dan yang lain membantu untuk menyadarkan. Tidak beberapa lama kemudian, ia pun tersadar, kemudian menangis jadi-jadinya sampai ada security yang menghampiri kami dan bertanya kenapa. Kami menjawab tidak ada apa-apa. Akhirnya security itu diajak ngobrol oleh teman saya. Setelah teman saya menjelaskan bahwa ibu angkat saya biasa seperti ini, akhirnya security itu pun pergi. Saya berusaha untuk membuat ibu angkat saya menjadi tenang. Dan kejadiannya sama seperti tadi saat saya menangis di depan musola. Sosok yang tadi muncul kembali, tapi ada yang berbeda. Kalau tadi ia sempat tersenyum, sekarang wajahnya penuh kesedihan bercampur amarah. Dia kayak mengatakan sesuatu yang jika saya terjemahkan intinya seperti ini. Apa yang kalian lihat tadi itu bukan merupakan yang sebenarnya. Saya sangat prihatin dengan kenyataan bahwa tidak sedikit orang yang melihat tapi buta, mendengar tapi tuli. Banyak dari mereka yang mengatasnamakan saya untuk berbuat yang tidak-tidak. Kalau memang mereka mempunyai sebuah keinginan, mengapa tidak langsung meminta kepada Allah? Saya pun sama seperti kalian. Tugas saya hanya untuk beribadah kepada Allah dan berharap ridhonya. Saya hanya sebagai perantara Allah untuk menegakkan kebajikan dan membantu orang-orang yang berpasrah kepada Allah. Saya tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Kalau kalian punya rezeki, pakai untuk kebutuhan kalian dan keluarga kalian. Jika berlebih, kalian bisa membantu saudara-saudara kalian yang membutuhkan. Tidak harus diberikan kepada saya, karena saya tidak membutuhkan itu. Saya pun tidak memakan makanan seperti yang kalian makan. Jangan menjadikan sesuatu menjadi tidak bermanfaat dan mubazir. Semoga kalian cukup kuat untuk tidak mengikuti jalan yang tidak benar. Setelah itu, setelah mengatakan hal tersebut itu, lalu sosok itu pun secara perlahan menghilang dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Karena apa yang disampaikannya benar-benar jawaban yang saya harapkan. Kemudian kami kembali menuju parkiran. Saya bertanya apakah kita akan langsung pulang atau mencari penginapan untuk beristirahat. Karena teman saya mengatakan kalau hari Senin dia harus masuk kerja, maka kami putuskan untuk langsung pulang saja. Tapi kali ini kami melewati jalur Bandung. Di tengah perjalanan, saya sepemikiran kembali dengan apa yang telah saya dengar tadi. Sebuah amanah yang mengandung makna begitu dalam. Tiba-tiba, saya teringat akan sebuah cerita tentang seseorang yang bersilaturahmi ke Buya Hamka. Seseorang itu bilang, pelacur di Arab itu memakai cadar dan hijab. Nah, Buya Hamka ini jawabannya tak terduga. Kurang lebih beliau menjawab, "Oh iya, saya barusan dari Los Angeles dan New York. Masya Allah, ternyata di sana tidak ada pelacur." Nah, si orang ini berkata lagi, "Ah, mana mungkin Buya? Di Makkah saja ada kok, apalagi di Amerika, pasti banyak lagi," katanya. Maka Buya Hamka berkata lagi, "Kita ini memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Meskipun ke Mekah, tetapi jika yang diburu adalah hal-hal yang buruk, maka setan dari golongan jin dan manusia akan berusaha membantu kita untuk mendapatkannya. Tetapi sebaliknya, sejauh perjalanan ke New York, Los Angeles, bila yang dicari adalah kebajikan dan kebaikan, maka segala keburukan akan enggan dan bersembunyi," ucap Buya Hamka.
Nah, hati kita pun bila sudah busuk, maka seringkali dipertemukan pada hal-hal yang busuk pula, walaupun di tempat kebaikan sekalipun. Itulah sepenggal kisah perjalanan spiritual saya. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dan pelajaran dari setiap cerita atau kisah yang kita alami.